Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala Nurmala dari SDN 1 Rahayu. Saya akan melakukan coaching dan saya sebagai observer. Saya Ustadz Saiful Anwar sebagai coach. Saya Nur Laila dari SD Negeri 2 Cipari sebagai coaching. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Usep? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar nih Bapak akan mengadakan coaching. Betul Pak? Ya betul. Apakah sudah Bapak siapkan? Allah sudah. Oke, baik Pak. Sebelum kita nanti Bapak juga memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti. Nah, sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa rubrik penilaian yang harus Bapak persiapkan. Itu ya Pak. Kemudian untuk rubrik penilaian tersebut nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari proses coach yang akan nanti Bapak laksanakan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak juga sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching tersebut yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jangan lupa juga Bapak harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta tersebut adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang akan saya jadikan nanti sebagai acuan dalam proses coaching tersebut. Itu ya Pak. Nah, sebelum nanti Bapak juga coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya dan akan menerapkannya nanti. Yang pertama yaitu kompetensi inti mana yang akan Bapak kembangkan? Baik, di sini saya akan mengembangkan potensi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, kompetensi inti yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik gitu Pak? Dari dua kompetensi itu saya akan mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa lebih spesifik. Nah, betul Pak, itu adalah kompetensi yang memang sangat bagus gitu untuk dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Ya, tentunya di proses coaching ini apa yang diinginkan itu adalah dengan adanya alur tirta. Iya. Itu dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bapak, baik, alhamdulillah. Silahkan Bapak laksanakan coaching dengan Bapak sebagai coach dan nanti juga ada coachingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Usep. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal akhir-akhir ini Pak. Oh, ada yang menganyal. Iya Ini Pak. boleh kita bahas di sini Bu? Boleh Pak, boleh. Kira-kira apa yang sedang Ibu pikirkan? Sebenarnya saya ini Pak sedang ada yang dipikirkan terkait dalam manajemen kelas saya, ya Pak, dalam pembelajaran Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Nah, saya merasa akhir-akhir ini mereka hanya sebagian yang aktif saja Pak, gitu. Yang semangatnya hanya sebagian saja, sedangkan sebagiannya lagi kurang semangat Pak. Iya. Iya Pak. Ini saya paham ya perasaan Bu Nur ini. Baik, kita bisa gali lebih dalam masalahnya. Nah, boleh tahu kan nih lebih detail seperti apa kurangnya semangat mereka itu? Baik Pak. Mereka itu kalau saya lihat di kelas ya Pak ya, saya rasa kurang antusias Pak dalam pembelajaran yang saya berikan.
kemarin saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Nah, saya memberikan lembar kerja peserta didikan kepada mereka ya Pak ya, untuk mempraktikkan hidup binatang Pak. Nah, namun saya melihat mereka itu hanya sebagian saja Pak yang semangat, sedangkan yang lainnya kurang semangat Pak, atau bahkan mereka tidak aktif, bahkan ada yang terlambat memberikan tugas Pak. Jadi mereka itu bukan hanya kurang aktif ya, tapi juga kurang disiplin. Betul disiplin Pak. dalam mengerjakan tugas ya. Betul sekali Pak. Iya betul sekali Pak. Saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan ya Pak ya kepada mereka. Misalnya saya membuat karya yang bagus supaya mereka lebih tertarik. Namun hanya sebagian saja yang masih semangat gitu Pak ya mengikuti pembelajaran saya. Nah, ini kalau menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10, di angka berapa kira-kira semangat belajar siswa tersebut itu? Kalau saya nilai ya Pak ya, mungkin sekarang mereka berada di angka 5 Pak. Gitu. Di angka 5? Iya. Berarti ini cukup rendah ya Bu ya? Iya Jadi, Pak. kalau idealnya nih ingin mereka itu mencapai semangat belajar di angka berapa? Saya ingin mereka itu mencapai minimal 8 Pak, supaya mereka lebih semangat lagi dan aktif lagi Pak. Ya, menurut berarti itu target yang realistis ya Bu ya? Ini dari angka 5 ke 8 ada peningkatan. Nah, kita perlu strategi yang tepat. Nah, ini menurut Ibu ada tidak ide atau gagasan ini supaya mencapai angka minimal 8? Baik Pak, kalau saya lihat ada strateginya sih Pak ya. Yang pertama, saya melihat mereka itu hanya aktif yang memang ketika saya memberikan tugas untuk mempraktekkan sesuatu. Nah, sedangkan minat dan gaya belajar mereka itu berbeda-beda Pak. Ada yang senang dongeng, kemudian ada yang senang juga menonton Pak, seperti itu. Nah itu Pak. Oh, jadi menarik ya Bu ya. Jadi tadi kan ada yang beberapa minat gitu dalam gaya belajar. Nah, menurut Ibu setelah Ibu memperhatikan minat gaya belajar mereka itu yang berbeda-beda, sedangkan Ibu hanya memperhatikan satu minat dan gaya belajar saja. Iya betul Pak. Nah kalau saya pikirkan Pak, saya rasanya harus membuat mereka itu lebih semangat dengan cara memperhatikan yang lain juga ya Pak ya. Misalnya untuk yang senang dongeng saya masukkan ke kelompok audio, misalnya seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk yang senang dengan menonton saya masukkan ke visual gitu ya Pak ya. Ya, berarti selanjutnya nih nanti strategi apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi hal tersebut itu? Saya pernah baca Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Ya. Nah itu pembelajaran berdiferensiasi ini mendorong minat siswa sehingga saya tidak melihat satu sisi saja yang mereka senangi, sehingga yang lain pun bisa ikut aktif dan semangat ya Pak ya. Nah pembelajaran berdiferensiasi ini langkahnya itu ya Pak ya, mulai dari saya memperhatikan kesiapan belajar mereka, kemudian minat belajar mereka, dan juga gaya belajar mereka Pak. Ya. Nah, kesiapan tadi kan berdiferensiasi itu. Kemudian kesiapan belajar seperti apa nih yang akan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Baik Pak. Dalam kesiapan belajar saya akan membagi kelompok mereka sesuai dengan kesiapan membaca mereka. Kan kesiapan membaca mereka itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang masih satu kata, kemudian ada yang juga masih satu kalimat bisa membacanya. Namun ada juga yang sudah lancar membaca paragraf Pak. Gitu. Jadi berarti kan minat belajar tadi seperti apa tadi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah terkait
menonton, Pak. Dan ada juga yang senang selalu ke depan, Pak. Oh gitu ya. Iya, Jadi, Pak. nanti akan melihat minat mereka dulu gitu ya. Dari Iya. siapa yang melihat. Nah, kemudian gaya belajar seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mengenai hal tersebut, saya akan melihat gaya belajar mereka dulu dan disesuaikan dengan pilihan mereka juga ya, Pak ya. Jika saya memperhatikan pada asesmen awal lagi, mereka ada yang senang dengan bercerita, maka saya akan kelompokkan gaya belajarnya dengan gaya belajar audio. Kemudian ada yang senang menonton, saya akan kelompokkan ke visual. Dan satu lagi Pak, ada yang senang aktif ke depan, memperagakan, saya akan mengelompokkan mereka ke dalam kinestetik Pak. Oh, iya, iya. Bagus Bu. Jadi kita punya target nih untuk menaikkan semangat siswa dari 5 menjadi minimal 8. Nah, apakah Ibu itu merasa perlu dukungan lain untuk mewujudkan hal tersebut? Saya rasa perlu Pak, karena kan yang namanya anak kelas 1 ya Pak ya, mereka itu senangnya itu dimotivasi Pak, dan motivasinya tidak hanya dari guru saja Pak, dari orang tuanya juga perlu Pak. Jadi kalau misalnya saya berkolaborasi untuk menyemangati mereka, nah di rumah mereka disemangati oleh orang tua, di sekolah saya menyemangati mereka, dan juga dengan pembelajaran yang mereka senangi, itu bisa membangkitkan semangat mereka gitu Pak ya. Setuju Bu, setuju sekali. Nah, selain kita di sekolah, orang tua di rumah juga sangat mendukung semangat belajar siswa. Betul Pak. Baik Bu, ini kapan Ibu bisa melaksanakannya di kelas? Nah kalau semuanya lancar Pak, saya harap bisa mulai di minggu ini ketika pelajaran bahasa Indonesia lagi Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi target memulai proyek di minggu ini ketika pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan kapan saya bisa mendengar hasil rencana Ibu? Jadi saya akan merencanakan terlebih dahulu Pak, membuat modul ajar berdiferensiasi. Kemudian saya akan mencoba mempraktekannya di kelas pada anak-anak saya, dan saya berharap mereka lebih semangat dan lebih aktif lagi. Kemudian nanti saya akan merefleksi mereka ya Pak ya, dan minggu depan saya akan bertemu lagi dengan Bapak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Saya akan memperlihatkan hasil dari pembelajaran mereka. Ya, luar biasa Bu ya. Target waktu sudah jelas. Jadi kita juga punya sasaran meningkatkan semangat belajar mereka dari 5 ke minimal 8. Nah, apakah ada hal lain yang Ibu pikirkan terkait rencana ini? Seperti yang tadi saya sampaikan Pak, saya juga sebenarnya butuh refleksi, butuh umpan balik Pak dari anak-anak saya. Mereka senang gak dengan pembelajaran saya? Kalau misalnya mereka senang, otomatis mereka juga akan lebih semangat dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran Pak. Itu penting Bu ya, itu penting. Nah, umpan balik yang membangun bisa membantu siswa lebih percaya diri. Nah, dan termotivasi tentunya. Nah, bagaimana kalau kita evaluasi semangat belajar mereka setelah proses berjalan, proyek berjalan ya, untuk melihat apakah sudah mencapai angka minimal 8? Iya Pak, itu bisa jadi cara yang baik untuk mengukur kemajuan mereka Pak. Saya akan coba evaluasi berkala selama pembelajaran berlangsung ya Pak ya. Baik Bu ya, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Jika ada yang bisa saya bantu kembali, jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi saya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Pak Usep, terima kasih dukungannya, arahannya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama Bu ya, semoga Iya. sukses. Saya yakin langkah Amin. ini akan memberi perubahan positif. Iya Pak, saya senang sekali loh Pak. Jadi saya punya pencerahan bagaimana menghadapi anak didik saya dalam pembelajaran Pak. Ya, ya.
juga Bapak tadi juga sudah melaksanakan kompetensi inti gitu, yang tadi Bapak sebutkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu juga bagus Bapak, pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sudah bagus, sudah dilaksanakan dengan baik. Luar biasa, saya juga acung jempol ya apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Nah, satu pertanyaan kembali, selain tadi yang disebutkan oleh Bapak bahwa satu tadi apa, mendengarkan aktif dan juga memberikan